Oke, perkenalkan di sini Pak Guru adalah guru volunteer yang akan menemani kalian selama sampai akhir semester ini ya. Nama Bapak adalah Pak Ari. Nah, di sini Pak Ari akan menemani pembelajaran matematika. Sekarang Bapak akan mereview ya terkait pembelajaran yang sudah diberikan oleh Ibu. Karena sebelumnya ya terkait persamaan, ketidaksamaan karena kalian sudah dapatkan, jadi Bapak hanya mereview kembali. Nah, di sini Bapak ingin mencari tahu ya bagaimana kita menentukan harga ya, harga ayam dan harga itik. Misalnya kita akan membeli 4 ayam ya, 4 ayam goreng ataupun 4 ekor ayam dengan 3 ekor itik. Jadi bagaimana kita cara menentukannya itu? Nah, ini ya. Ayam sama itik itu bisa kita simbolkan ya. Ayam kita bisa simbolkan dengan X ya. Terus itik kita simbolkan dengan Y. Nah, di sini soal lengkapnya adalah si A membeli 4 ayam dengan 3 itik seharga 181. Nah, di sini kan kelihatan 181. Terus si B membeli 3 ekor ayam dan 5 ekor itik seharga 210. Nah, yang diminta adalah ketika kalian membeli 1 ekor ayam dengan 2 ekor itik, berapa harganya. Jadi kita harus mencari, langkah-langkahnya adalah mencari satuan atau per satu ya. 1 itik berapa harganya, 1 ayam berapa harganya, baru bisa kita menyelesaikan ya sesuai dengan konsep yang tadi anak-anak. Jadi Pak Guru akan menjelaskan terkait konsep dalam persamaan linear 1 dan 2 variabel ini ya. Tadi kan sudah sempat diberikan beberapa pemahaman awal. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan suatu benda ataupun makhluk hidup seperti tadi itu dengan X ataupun Y. X sama Y itu bisa hanya sebuah simbol ya, sebuah simbol. Jadi variabel itu adalah kita gunakan simbol di sini huruf. Jadi hurufnya bisa X, bisa Y ataupun bisa Z. Jadi langsung yang pertama. Nah, di sini Pak Guru memberikan bentuk persamaan ya, bentuk persamaan untuk persamaan linear satu variabel dulu. Oke, jadi untuk bentuknya itu adalah X tambah 5 sama dengan 0. Jadi dari persamaan ini bagaimana cara kita untuk menentukan nilai X itu? Nah, langkahnya ini sebenarnya kalian sudah pernah dapatkan. Nah, sekarang Pak Guru untuk mengingatkan langkahnya. Jadi karena pembatasnya di sini adalah sama dengan. Jadi di sini kan ada X tambah 5 sama dengan 0. Jadi 5 ini kita pindahkan ke kanan sama dengan ya. Di sini ada sama dengan, dan sama dengannya itu ada di kanan sama dengan dan di kiri sama dengan. Sehingga 5 itu bisa kita pindahkan ke kanan sama dengan syarat ya, menjumlahkan atau mengurangkan di kedua ruas ya, atau di dua sisi dengan angka yang sama. Nah, seperti ini. X tambah 5 kurang 5. Nah, ini kan yang di kiri sama dengan. Nah, di kanan sama dengan juga kita nolnya kita kurangkan dengan 5. Jadi kita perhatikan, di kirinya sudah kurang 5, di kanannya juga sudah dikurangkan 5. Karena untuk memindahkan di kiri itu kan nilainya positif 5. Jadi positif 5 biar jadi 0, berarti kita kurangkan dengan 5. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah di kiri sama dengan, X-nya tetap, terus 5 kurang 5 itu kan sama dengan 0 ya, tidak usah kita tulis. Dan di kanan sama dengan itu akan menjadi 0 kurang 5 menjadi negatif 5. Nah, inilah hasil akhirnya untuk persamaan linear satu variabel. Jadi bisa Bapak lanjutkan ya. Nah, untuk yang kedua itu persamaan linear dua variabel. Nah, untuk persamaan linear dua variabel ini yaitu namanya dua variabel, berarti ada dua huruf yang muncul, yaitu bisa kita simpulkan AB XY ataupun
yang lainnya yang kalian mau ya. Tapi Pak Guru di sini gunakan yang umum ya, yang umum digunakan yaitu X dengan Y. Jadi seperti ini ya, 2X tambah Y sama dengan 4. Jadi ini bentuk dari persamaan linear dua variabel. Nah, untuk persamaan linear dua variabel ini kita akan menentukan berapa sih nilai X-nya, berapa sih nilai Y-nya. Nah, untuk menentukan itu akan muncul dua yang diketahui ya. Artinya ada persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi ini Pak Guru sudah tuliskan persamaan satunya seperti ini. Nah, untuk persamaan 2-nya adalah 5X tambah 5X kurang 2Y sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Jadi di sini kita perhatikan ya, ada nilai 2X yang di atas ya, persamaan 1 2X tambah Y sama dengan 4, dan yang di bawah 5X kurang 2Y sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan langkah-langkah ini kita harus mengeliminasi, namanya mengeliminasi atau menghilangkan salah satu dari variabel yang ada ya. Kalau misalnya kita perhatikan persamaan 1 itu adalah 2X tambah Y. Y itu kan seharusnya 1Y tapi ditulis Y. Terus yang kedua adalah 5X kurang 2Y. Jadi kita akan mengeliminasi dengan langkah ya, kita harus mengalihkan ya persamaan 1 dengan persamaan 2 agar nilai X dan nilai Y-nya itu mendapatkan bentuk yang mirip ya, yang bisa dikurangkan yang hasilnya adalah 0. Misalnya di sini kita punya 2X dan 5X ya. Di persamaan 1 ada 2X, di persamaan 2-nya ada 5X. Jadi nilainya atau angkanya lumayan besar. Terus kalau di Y di atas atau Y persamaan 1-nya adalah hanya Y atau nilainya 1Y, terus persamaan 2-nya adalah 2Y. Jadi angkanya kecil ya. Itu bisa kita kombinasikan sehingga agar bisa kita kurangkan Y dan 2 itu kita akan cari sebenarnya KPK-nya. Jadi 1 dan 2 KPK-nya kan 2, sehingga yang atas bisa kita kalikan dengan 2 dan yang di bawah kita kalikan dengan 1. Nah, maksud perkaliannya ini adalah agar membuat nilai Y-nya itu sama. Ya, kalau misalnya nilainya Y sama, jadi bisa kita kurangkan. Oke. Jadi langkah ini bisa kalian hilangkan yang mana aja dulu ya. Misalnya untuk langkah pertama kalian menghilangkan Y-nya boleh, atau yang langkah kedua kalian mau menghilangkan X-nya aja dulu boleh. Tapi untuk memudahkan seperti yang Pak Guru jelaskan, kita hilangkan yang nilainya kecil dulu ya. Oke, atau yang bilangannya kecil. Sehingga kita lanjutkan di sini untuk perkalian 2 itu ya, yang di atas. Jadi 2 itu kita akan kalikan dengan, nah ini 2X kali 2 sehingga mendapatkan hasil 4X. Nah, selanjutnya 2X kita kali dengan Y ya, jadi tambah 2Y. Setelah itu sama dengan, nah ikuti bentuknya ya, bentuk persamaan linearnya, sehingga 2 kali 4 hasilnya 8. Itu. Setelah itu untuk persamaan kedua, karena dikalikan 1 berarti kita tinggal tulis ulang aja ya, karena tetap dia. Oke. Nah, dapat kan? Nah, sudah sama ya. Di sini ada 2Y dan di persamaan 1 2Y, di persamaan 2 juga ada 2Y. Sehingga bisa kita namanya eliminasi atau kita hilangkan. Nah, lanjut. Nah, kan perhatikan nih, 2Y sama 2Y ya. Kita kurangkan. Tetapi ya, perhatikan, eliminasi menghilangkan. Bisa kita kurangkan ya dengan syarat bentuknya sama. Tapi kalau bentuknya berbeda, kita tambahkan. Yang dimaksud bentuknya berbeda adalah pada persamaan di atas ada 2Y, pada persamaan di bawah ada negatif 2Y. Kalau kita kurangkan,
itu akan menjadi 4Y, sehingga kita harus tambahkan ya, karena positif tambah negatif kan jadinya 0 di sini. Sehingga untuk ini maksudnya ya, makanya Pak Guru jelaskan harus kita tambahkan. Tapi kalau misalnya persamaan satunya ada positif, persamaan duanya ada positif, maka untuk operasinya kita kurangkan. Tapi kalau misalnya berbeda, kita tambahkan. Langsung kita dapatkan hasil ya. Jadi plus 2Y tambah negatif 2Y jadinya 0. Terus untuk yang di depan 4X tambah 5X ya jadinya kan 9X. Oke. Terus untuk yang di kanan sama dengan 8 tambah 1 jadinya 9. Jadi ini akan kembali ke persamaan yang kita peroleh 9X tambah 0 sama dengan 9, dan kita harus mencari nilai X. Caranya adalah karena X nya dengan 9, jadi untuk membuat X itu jadi 1 kita bagi dengan 9 ya. Di ruas kanan juga kita bagi dengan 9 ya, karena ini persamaan, kanan sama kiri harus sama-sama. Kalau dibagi sama-sama dibagi, kalau kali sama-sama dikali, kurang sama-sama dikurang, dan tambah sama-sama ditambah ya di ruas kiri dan ruas kanan. Jadi hasilnya adalah ini menjadi 9 bagi 9 1, sisanya adalah X, yang di kanan sama dengan juga 1. Setelah kita mendapatkan nilai X ini, jadi kita harus mencari nilai Y. Nilai Y itu bisa kita lakukan dengan namanya substitusi. Ya, substitusi. Jadi substitusi itu adalah kita gunakan nilai X sama dengan 1 ini ya untuk mencari Y. Jadi kita boleh gunakan di sini kan kita dua persamaan ya, yang di awal ya. Yang di awal, jadi Pak Guru gunakan persamaan yang nilainya kecil, itu persamaan 1. 2X tambah Y sama dengan 4. Jadi kita akan ganti ataupun substitusi setiap nilai X dengan 1 ya. Jadi 2X itu artinya 2.1 atau 2 kali 1 ini. Oke, tambah Y nya tetap, terus kurang 4. Setelah itu kita dapatkan 2 kali 1 adalah 2, tambah Y sama dengan 4. Setelah itu kembali ya ke bentuk persamaan linear di awal tadi ya, persamaan linear satu variabel. Jadi kita bisa mencarinya 2 kurang 2 ya, menghilangkan 2 di kiri sama dengan. Oke, tambah Y, karena di kiri kita kurangkan 2, di kanan juga kita kurangkan dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 kurang 2 di kiri sama dengan udah habis, sisanya Y. Terus di kanan sama dengan, kita dapatkan 4 kurang 2 adalah 2. Sehingga untuk nilainya kita dapatkan X nya 1 dan Y nya adalah 2. Ini untuk persamaan linear 2 variabel ya, 1 dan 2 variabel. Lanjut, setelah itu kita akan lanjutkan untuk bentuk dari pertidaksamaan linear satu variabel ya, pertidaksamaan ya. Kalau tadi persamaan, kalau yang berikutnya pertidaksamaan. Oke, pertidaksamaan linear satu variabel ya, variabel ya, itu Pak Guru salah tulis R ya. Oke, variabel dan nilai mutlak. Jadi untuk persamaan linear, pertidaksamaan linear ini kita akan menggunakan Pak Guru berikan soal dulu. Bentuk yang membedakan persamaan linear dengan pertidaksamaan linear adalah ini pembatasnya. Kalau di persamaan linear kita menggunakan sama dengan, kalau di pertidaksamaan kita menggunakan ini kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kita akan menggunakan 4 bentuk ini ya
kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Jadi ini yang membedakan di pertidaksamaan linear dengan persamaan linear. Kalau di persamaan selalu menggunakan sama dengan sebagai pembatas. Kalau di pertidaksamaan ada 4 jenis pembatasnya. Oke, tenang aja, nanti untuk pertidaksamaan artinya kalau misalnya kita sudah paham untuk pertidaksamaan ya menggunakan salah satu pembatasnya, jadi bisa kita pahami untuk pembatas yang lain. Oke, jadi Pak Guru lanjutkan. Nah, di sini bentuknya adalah 2x. Nah, ulang ya. Jadi kan bentuknya 2x tambah 6 kurang dari 0. Konsepnya sama seperti pertidaksamaan. Jadi kita akan menghilangkan 6 atau menghilangkan 6 di kiri ya, di kiri kurang dari, sehingga bisa kita kurangkan karena positif 6, kita kurangkan 6. Begitu juga di sebelah kanan kurang dari ya. Jadi 0 kurang 6. Sehingga kita mendapatkan hasil 2x. Nah, 6 kurang 6 sama dengan 0, nggak usah ditulis. 0 kurang 6 adalah negatif 6. Negatif 6 ya. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah 2x bagi 2, 6 bagi 2, sehingga hasilnya adalah 3. Jadi ini negatif 3 ya, itu Pak Guru salah ya. 0 kurang 6 itu adalah negatif 6. Mungkin nanti diperbaiki ya. Ini Pak Guru sistemnya agak error sedikit. Jadi bentuknya itu kurang dari ini ya, kurang ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Sudah bisa dipahami? Nah, sekarang Pak Guru akan lanjutkan ke ini masih ya. Oke. X kurang dari negatif 3. Nilai mutlak. Jadi Pak Guru berikan bentuknya adalah, soalnya adalah ini. Oke. Mutlak x kurang 4. Ini kurung yang mutlak itu semuanya kurang dari 2. Jadi seperti ini. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita akan menentukan kalau nilai mutlak kita akan dapatkan interval. Interval itu adalah jarak ya, sehingga kita akan mendapatkan 2 nilai ya, 2 nilai hasil akhirnya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi karena di sini adalah kurang dari 2, jadi 2 ini ya, 2 kita akan jadikan interval. Jadi negatif 2 ya pembatasnya. Nah, kita akan menghilangkan mutlak sehingga kita akan tulis x kurang 4 ya, kurang dari. Nah, di sini tadi ya, kalau di kiri, paling kiri kita buat negatif. Untuk yang paling kanan di sini ya, untuk yang paling kanan kita buat positif, sehingga kita dapat menyelesaikannya ya kembali dengan contoh persamaan linear di awal tadi. Jadi kita akan mengerjakan nih positif 4, sehingga yang di tengah-tengah akan menjadi x kurang 4 tambah ini ya, tambah 4. Oke. Karena di tengahnya kita tambahkan 4, di kanan juga kita tambah dengan 4, di kiri juga kita tambahkan dengan 4 ya. Oke, simbolnya ini, sehingga kita dapatkan yang di tengah-tengah kan ini udah habis nih, ini udah habis, sehingga kita dapatkan yang di tengah-tengah adalah menjadi x. Nah, yang di kanan ya 2 tambah 4 6,
yang di kiri negatif 2 tambah 4 adalah 2, sehingga kita dapatkan X lebih dari, nah cara bacanya dari tengah ya, X lebih dari 2 kurang dari 6 ya, dari tengah ke kiri habis itu ke kanan, itu bacanya. Kalau misalnya kita tulis dalam himpunan bisa seperti ini ya, himpunannya sama dengan kurung buka 2,6, jadi bisa seperti itu. Oke, jadi ini untuk untuk nilai mutlak ya, persamaan linear nilai mutlak. Oke, nah di sini pertidaksamaan ya, pertidaksamaan rasional dan irasional. Jadi di sini kita akan menggunakan yang pertama adalah yang rasional. Rasional di sini maksudnya adalah bentuk pecahan ya. Oke, jadi contohnya adalah X tambah 4 per 6 sama dengan 4 ya, 4 per X tambah 2. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan persamaan berikut? Jadi untuk menyelesaikan persamaan ini bisa kita lakukan dengan ini kita akan membentuk lebih sederhana. Jadi langkah pertama kita kali silang dia, kali silang. Misalnya yang pertama lanjut ya. Berarti kalau kita kali silang X ya tambah 4 ini akan kali X tambah 2 tambah 2. Nah, setelah itu kita akan dapatkan ruas kiri ini namanya ya. Jadi kita cari ruas kanan ya, sekarang tinggal 6 kali 4. 6 kali 4. Ini namanya kali silang ya, atas kali bawah ya. Atas kali bawah ya, bawah kali atas. Oke. Jadi kalau misalnya tidak kelihatan nih, ini Pak Guru pakai warna yang lain ya. Bawah kali atas, bawah kali atas. Nah, setelah itu kita dapatkan bentuknya. Jadi ini kan bentuk kepersamaan jadinya ya, persamaan awal. Jadi kita buat ini kali silang. Jadi X kali X menjadi 2X ya. Setelah itu X kali 2 menjadi 2X ya. Setelah itu nih 4 kali X tambah 4X. Nah, terus 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, untuk yang di kanan sama dengan 6 kali 4 kan 24. Oke. Jadi setelah itu kita lanjutkan. Kalau misalnya ada yang bentuknya sama, kita bisa jumlahkan. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, di sini kan ada 24 di sebelah kanan sama dengan. Jadi seperti yang persamaan linear satu variabel di awal, kita akan buat dia 0 biar berkumpul semuanya di satu sisi. Jadi ini akan menjadi X pangkat 2 ya, X pangkat 2 tambah, kita jumlahkan yang sejenis, ini namanya sejenis, 2X tambah 4X, ini akan menjadi 6X. Nah, tambah 8. Nah, langsung ya cara cepatnya 24. Kalau misalnya ini kan nilainya positif, kalau pindah ke kiri lawannya berarti kurang. Oke, ini langkah triknya ya. Sehingga setelah itu 0 ya, karena udah pindah dia. Setelah itu kita dapatkan bentuk baru. Bentuk barunya karena X tetap dia sendiri ya, ini sendiri, tambah 6X sudah, 6X tulis. Nah, ini setelah itu kan ada 8 kurang 24, jadi positif 8 kurang 24 atau positif 8 negatif 24, itu hasilnya adalah negatif 16 ya, 16 ya, yang ini ya positif tuh, sehingga hasilnya adalah bentuk persamaan ya, hasil persamaannya adalah X kuadrat tambah 6X kurang 16 sama dengan 0. Kalau misalnya belum paham ya, nanti bisa WA ataupun tanyakan ke Bapak ya, tidak masalah, nanti pasti Bapak balas.
Lanjut, setelah itu kita akan memfaktorkan. Nah, memfaktorkan ini kalian harus mengingat kembali pelajaran-pelajaran SMP ataupun yang pernah kalian dapatkan. Jadi yang pertama kita buat, nah bentuknya seperti ini, kurung ya, sama dengan 0. Jadi langkahnya adalah tulis X ya, tidak isi pangkat, tulis X. Oke. Setelah itu kita bekerja di sini. Perkalian yang menghasilkan negatif 16 ya. Setelah itu kalau dijumlahkan menghasilkan positif 6, yaitu 8 dan 2. Jadi 8 kali 2 kan 16. Agar menjadi negatif bisa salah satunya ya, kembali ke syarat awal ini biar jadi positif 6. Berarti ada positif 8 ya, negatif 2. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan 8 kurang 2 mau dia 6 ya. Kalau balik 2 kurang 8 negatif 6, tidak sesuai dengan yang bentuknya di sini positif 6. Sehingga ini dah hasilnya. Bisa kita tuliskan hasil akhirnya adalah X tambah 8 sama dengan 0 atau dan X kurang 2 sama dengan 0. Jadi di sini Pak Guru tulis ya. Sehingga X tambah 8 sama dengan 0 itu akan menjadi X sama dengan negatif 8. Kita dapatkan. Terus yang kedua, X negatif 2 sama dengan 0, kita dapatkan hasilnya X sama dengan berapa? 2. Jadi seperti ini aja hasilnya ya. Sehingga lumayan ya, agak panjang untuk langkah merasionalkan namanya ya, bentuk persamaan yang ada. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, oke. Yang terakhir ini adalah bentuk irasional. Ini Pak Guru hapus dulu ya. Nah, bentuk irasional itu, bentar Pak Guru hapus. Oke, untuk bentuk irasional itu dalam bentuk akar ya, umumnya dalam bentuk akar ya. Nih, Pak Guru berikan contoh irasional. Itu akar X kurang 3 kurang dari 1. Nah, ini irasional udah ada akar dan ini bentuknya ya, ada kurang dari itu ya, per tidak samaan. Jadi untuk langkah pertama kita akan langkah pertama yang di dalam akar ya. Jadi X kurang 3 ya, X kurang 3 lebih dari, nah ini kalau misalnya bentuk di awal ya, bentuk di awal ini kurang dari, berarti untuk persamanya ya kita jadikan lebih dari, tapi harus 0 ya, di lebih darinya sama dengan 0. Sehingga kita bisa cari untuk bentuk yang pertama. Ini kan bisa langsung X lebih dari, nah ini pindah menjadi positif 3 ya, yang negatif 3 pindah ke kanan lebih dari, sehingga ya menjadi positif. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan kuadratkan. Langkah kedua adalah kuadratkan ini ya, kuadratkan. Nah, ini kedua sisi kita harus kuadratkan. Jadi kalau misalnya kita tulis ya, akar X kurang 3 kita kuadratkan, kurang dari 1 juga kita kuadratkan. Nah ya,
kalau misalnya kuadrat ketemu pangkat, jadi ya kalau maaf ya, akar ketemu pangkat atau akar ketemu kuadrat, ini kita bisa coretkan, berarti hilang ya akarnya, sehingga sisanya adalah x kurang 3 kurang dari 1 pangkat 2 adalah 1. Nah, ini kembali lagi ya bentuknya, langkahnya ini x kurang dari 1 tambah 3 ya, kita pindahkan. Nah, ini Pak Guru buat sejajar aja. Nah nih 1 tambah 3, kok bisa tambah 3 ya, kembali ini ya, dari kiri kurang dari ke kanan kurang dari, jadinya kan tambah. Nah, ini sehingga x sama dengan maaf ya, x kurang dari 4. Jadi kita sudah dapatkan bentuknya ya, tinggal kita gambarkan. Nah, untuk menggambarkan nih, kita gambarkan ke garis bilangan. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Oke, 0 1 2 3 4. Nah, untuk yang pertama setelah kita membuat garis bilangan, ini perhatikan. Yang pertama kita dapatkan x lebih dari sama dengan 3, berarti nih angka 3 ya. Oke, berarti karena lebih dari artinya ke kanan ya, lebih dari artinya ke kanan. Nah, karena isi tanda ini ya, isi tanda di bawah ini, sehingga kita buat lingkaran. Nah, di sini diarsir dia bulat hitam dia, atau bulat ya, ini merah karena warnanya, jadi dibulatkan dia gelap gitu. Kalau misalnya tidak isi garis di bawah nih, seperti yang sebelahnya nih ya Pak Guru, kita cari ya x kurang dari 4. Nah, 4 kan sini. Oke, kurang dari 4. Karena x kurang dari 4, kurang dari artinya ke kiri. Karena kurang dari 4 dan di sini tidak ada embel-embel kurang dari sama dengan, sehingga cuma cukup lingkaran saja. Seperti itu. Jadi itulah untuk pertidaksamaan dan bentuk rasional dan irasional. Jadi Bapak harapkan kalian dapat memahaminya, dan misalnya kalau belum dapat dipahami bisa ditanyakan ke Bapak ya. Jadi pasti Bapak akan jelaskan kembali nilai X dan nilai Y. Bapak tunggu jawabannya ya untuk latihannya. Selamat pagi.